Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kensa Akila Haryanto dengan nomor NPM 22106310-233 dari kelas 1B Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang Pancasila dan juga mewawancarai beberapa responden untuk menanyakan tentang aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di mata kuliah Pancasila dan dosen pengampu Bapak Bambang Suteja SH MSI. Pengertian Pancasila adalah Pancasila merupakan dasar negara yang berperan sebagai dasar kehidupan serta pedoman hidup bersama bagi masyarakat, dan Pancasila juga dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan berbangsa dan bernegara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang pertama merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Yang kedua, Pancasila merupakan aset kerohanian hukum Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang keempat, merupakan sumber semangat abadi bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintah seiring dengan perkembangan aman dan dinamika masyarakat. Adanya beberapa macam asal mula atau sebab musabab Pancasila dapat digunakan falsafah negara. Yang pertama, kausa materalis, yaitu asal mula bahan. Yang kedua, kausa formalis, yaitu asal mula bentuk atau bangun dan asal mula tujuan. Yang ketiga, kausa finalis, yaitu penyusunan rencana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila. Dan yang keempat, kausa efisiensi, yaitu asal mula karya yang menjadikan Pancasila sebagai filsafat negara. Terdapat 5 nilai dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meliputi yang pertama Tuhan, yaitu sebagai kausa pertama. Yang kedua manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga satu, yaitu kesatuan menurut kepribadian sendiri. Yang keempat rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Dan yang kelima adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are, first,
believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Langsung saja kita lihat video wawancara berikut ini. Nama aku Sri Rahman. Aku dari Bogor. Nama saya Nadia Fatima. Asal saya dari Cikarang. Perkenalkan, nama saya Rasmi, berasal dari Bogor. Nama aku Dias, asalnya dari Solo. Perkenalkan, nama saya Talenta Faizina Kristi dari Bogor. Halo, nama saya Jihan dari Bandung. Saya Mbak Asri, biasa dipanggil Ambar. Saya dari Bogor. Menurut kamu definisi Pancasila itu seperti apa? Saya Pancasila itu sebenarnya definisinya luas banget ya. Tapi untuk uang lebih mendefinisikannya, Pancasila itu sebagai dasar negara atau pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menjalankan ketatanegaraan atau bahkan kehidupan sehari-hari. Pancasila itu adalah 5 asas atau bisa disebut sebagai dasar negara Indonesia. Menurut saya sendiri, Pancasila merupakan sebuah ideologi suatu negara, khususnya negara Indonesia, di mana ideologi ini sebagai landasan serta pedoman hidup masyarakat Indonesia baik dalam berperilaku, bertingkah laku, serta berinteraksi dengan orang lain guna mempersatukan masyarakat Indonesia. Menurut aku kalau Pancasila itu dasar negara ya, jadi kayak buat dasar-dasar buat pedoman untuk sebuah negara itu. Nah, di sini Pancasila itu ya dasar negara untuk negara Indonesia. Pancasila itu dasar negara di Indonesia. Nah, Pancasila ini juga menurut saya dia dibentuk karena untuk kepentingan bangsa kita pada saat ini. Pancasila sendiri kan itu rumusan dari dasar negara ya. Jadi ketika Pancasilanya itu nggak benar atau terjadi hal sesuatu dengan dasar negaranya, itu juga negara itu juga tidak baik-baik saja intinya kayak gitu kan. Nah, makanya dulu founding father kita juga buat Pancasila yang benar-benar itu berdasarkan identitas kita gitu. Jadi secara sederhananya ya Pancasila itu identitas bangsa kita kayak gitu. Pancasila itu dasar negara Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila itu ada apa saja sih, Kak? Pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu ada persatuan Indonesia, terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Terus ada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan sila kelima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang terakhir yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila-sila yang kakak sebutkan tadi, apakah dalam kehidupan sehari-hari kakak sudah menerapkan sila-sila tersebut? Belum semua ya kayaknya, soalnya kan itu mencakup 5 sila itu mencakup hal yang banyak, tapi sebagian besar sudah. Terus saya sudah menerapkan semua sila-sila Pancasila di dalam kehidupan saya ya. Ya, tentu saja saya telah menerapkannya. Contohnya dalam sila pertama yang mengandung nilai ketuhanan, di mana saya ini telah melaksanakan ibadah, kemudian saya telah menghargai agama orang lain serta tidak mengganggu orang lain dalam beribadah sesuai agamanya masing-masing.
mungkin untuk 100%-nya aku juga masih belajar ya. Tapi sebisa mungkin sih aku terapin itu ya, learning by doing lah. Tanpa kita sadari ya, itu pasti udah diterapin gitu ya. Salah satunya mungkin dari sila keempat ya, emang kita hidup di Indonesia saling gotong royong gitu kan. Terutama mungkin di daerah-daerah gitu, misalkan masih ada kerja bakti, dan itu kan salah satu penerapannya gitu. Nah, contohnya hal kecil seperti itu. Yang pertama itu menjalankan perintah dari agama saya. Terus yang kedua itu aku ini sih nerapin toleransi di kehidupanku yang sehari-hari. Sepenglihatan kakak, apakah masyarakat luar sudah menerapkan sila-sila Pancasila? Jika belum, solusinya apa sih kak? Sepenglihatan saya sih masih banyak yang belum menerapkan ya, terutama di kalangan pemuda, apalagi pada saat era globalisasi saat ini. Nah, untuk solusinya mungkin lebih digencarkan ya pendidikan Pancasila, entah itu tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir, hingga perguruan tinggi. Kalau dibilang untuk semua masyarakat luar, mungkin bisa dibilang masih setengah-setengah, karena saya melihat masih banyaknya kasus-kasus yang ada di Indonesia sendiri yang berada di masyarakat itu masih belum terrealisasikannya Pancasila sendiri. Nah, solusinya itu mungkin ada pengimplementasian dari pemerintah atau dari perguruan tinggi ataupun dari sekolah-sekolah dalam menerapkan bagaimana cara pengimplementasian dari Pancasila tersebut. Menurut saya, masyarakat Indonesia ini sudah banyak yang menerapkannya, namun masih banyak juga yang masih belum menerapkannya. Dan mungkin solusi dari saya yaitu dengan adanya edukasi sejak dini terhadap generasi muda, agar generasi muda ini mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila itu sangat penting banget. Kalau untuk semua orang, aku rasa belum sih, karena ada beberapa masih ada yang bertolak belakang sama sila-sila itu, khususnya yang di Persatuan Indonesia. Dilihat aja sekarang masih ada kayak perbedaan, kayak masih ada diskriminasi kayak gitu sih. Kalau untuk solusinya sebenarnya solusi simpelnya dari kita sendiri sih, dari masing-masing orang itu ya, kayak kita harus toleransi sama ya beda ras, beda agama kayak gitu, beda suku, dari diri sendiri aja lah. Jangan kita mengharap dari pemerintah yang langsung gedenya, tapi dari kita dulu aja kayak gitu. Menurut saya mungkin banyak yang udah ngelakuin, tapi banyak juga yang belum bisa ngelakuin. Mestinya masih banyak orang-orang yang berada di mengalami hukuman pidana dan lain-lain. Nah, kalau solusinya mungkin orang-orang bisa lebih terbuka, bisa lebih memiliki pikiran yang terbuka terhadap Pancasila itu sendiri. Gimana nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri? Mungkin secara garis besar udah, cuman mungkin ada beberapa yang dikatakan oknum ya mungkin masih belum aware gitu ya. Ya salah satu ininya mungkin ya saya ngingetin ya, mungkin dari hal sederhana, mungkin kita saya ngingetin saudara-saudara kita satu bangsa ini gitu, biar masih mengamalkan Pancasila kayak gitu. Menurutku belum semua masyarakat di Indonesia tuh menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi solusinya tuh ya balik lagi ke diri sendiri, karena Pancasila itu kalau nggak dibiasain dari kecil ya kalau udah besar ya harus diikutin mau nggak mau kan. Bagaimana jika negara kita tidak ada Pancasila? Mungkin kalau nggak ada Pancasila bisa banyak ini ya terjadi kayak konflik, terus salah paham, bahkan komunisme itu bisa merajalela di Indonesia. Kan negara kita ini dasarnya sendiri adalah Pancasila itu. Jadi jika Pancasila hilang maka dasarnya juga hilang gitu. Jadi kemungkinan akan runtuh juga bagaimana cara persatuan dari Indonesia dan yang lain-lainnya. Wah, tentunya sangat kacau sekali ya, karena kan sebuah negara tanpa adanya Pancasila, Indonesia ini nggak akan menjadi sebuah negara yang utuh gitu. Terus juga negara Indonesia akan terpecah belah, kemudian negara Indonesia ini tidak menjadi sebuah negara yang bersatu. Menurut saya kalau nggak ada Pancasila mungkin tidak setertib sekarang atau tidak teratur sekarang. Pancasila kan dasar negara, jadi kalau misalnya Indonesia nggak punya Pancasila, berarti otomatis kan masyarakatnya, pemerintahnya nggak punya pedoman, jadi chaos lah jalannya negara ini. Penting gak sih belajar Pancasila di perguruan tinggi? Penting banget, karena dimanapun
bagaimanapun kita itu pemuda ya, yaitu sebagai garda terdepan, apalagi mahasiswa itu sebagai garda terdepan di negara Indonesia gitu. Jadi penting banget nih untuk kita belajar Pancasila gitu. Saya belajar Pancasila di perguruan tinggi tentunya penting banget ya, apalagi di perguruan tinggi ini sudah bisa dibilang anak-anak dan mahasiswa-mahasiswanya mungkin sudah mandiri, jadi agar mereka tidak kehilangan jati dirinya, maka diperlukanlah Pancasila tersebut. Menurut pendapat saya, Pancasila itu sangat penting dalam perguruan tinggi, sebab Pancasila ini menjadi sebuah jati diri serta identitas sebuah bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini tidak hanya sekedar didengar maupun dibaca, namun dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, maka dengan itu ruang lingkup perguruan tinggi negeri akan menjadi damai, tentram, serta bersatu. Penting karena pelajaran Pancasila itu bukan hanya harus diajarin ketika kita masih sekolah biasa kayak SD, SMP, SMA, tapi sampai kita nanti udah lulus dari perguruan tinggi kita juga harus tetap terbuka dengan Pancasila. Pendidikan Pancasila tuh penting di perguruan tinggi, soalnya mahasiswa itu ya kita kan masyarakat Indonesia, jadi kita jangan sampai lupa identitas kita sebagai masyarakat Indonesia dengan itu pendidikan Pancasila. Kesimpulannya yang pertama, seperti yang saya paparkan materi di awal, Pancasila itu sendiri adalah dasar negara yang berperan sebagai dasar kehidupan, serta pedoman hidup bersama bagi masyarakat, dan Pancasila juga dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan berbangsa dan bernegara. Pentingnya belajar Pancasila itu kita bisa tahu dasar negara, cara mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila, nilai negaranya, dan juga nilai dan menghargai bagaimana kita bersikap. Sebelum saya akhiri materi ini, ada quotes dari Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH, yaitu dengan memperkuat jiwa Pancasila dan toleransi, paham-paham terorisme dan radikalisme yang akan masuk bisa tertolak. Hal ini menjadikan bangsa yang penuh semangat hidup secara rukun dan damai dengan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.